주간 MVP로 선정을 하게 됐습니다. 이 부키리치 선수가 좀 흥결릴 때도 메가 선수가 다득점을 하면서 연승을 이어갈 수 있었고, 또 3라운드 MVP를 받으면서 최근 물이 오를 대로 오른 메가 선수인데, 이 아시아푸터 선수 중에 Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berita bahagia dan berita menarik untuk kita saksikan bersama-sama, yaitu hari ini setelah pertandingan ataupun satu pekan berlangsung ya, pertandingan sangat berat sekali di putaran keempat, dan seperti biasa dari berbagai televisi atau dari KBS News Sport ya, salah satu TV raksasa Korea yang menyiarkan Liga Voli Korea minggu ini, dari Nuna Hanyomi. Setelah pertandingan tadi Pepper dan juga GS Caltech yang dimenangkan GS Caltech di totalitas dari berbagai poin dan segi aspek, inilah dia kategori untuk Jukan MVP minggu ini ya, yang membuat kita para fan Respak tentunya senang untuk mendengarnya. 이어서 코트를 가장 뜨겁게 달궜던 선수를 확인해보는 주간 베스트 7 시간입니다. 먼저 한유미 위원이 선택한 주간 베스트 7부터 공개하겠습니다. 먼저 파죽의 11연승을 달리고 있는 정관장에서 세터 염혜선 선수와 아포짓 메가 선수가 선정되고요. 중앙에는 양효진 선수와 피치 선수가, 아웃사이드 에이터엔 흥국생명의 김연경 선수와 한국도로공사의 강소희 선수가 이름을 올립니다. 마지막 리베로 자리에는 김연견 선수가 선정됩니다. 이렇게 한 줄을 달궜던 7명의 선수를 확인해봤고요. 그렇다면 이 가운데 한유미 위원이 선택한 주간 MVP도 확인해봐야겠죠. 일단 실바 선수도 정말 대단한데 이 팀 성적이 좀 많이 반영이 되는 것 같아요. 그래서 정관장이 11연승을 하는 데 있어서 가장 핵심인 선수, 바로 메가 선수를 주간 MVP로 선정을 하게 됐습니다. 이 부키리치 선수가 좀 흥결릴 때도 메가 선수가 다득점을 하면서 연승을 이어갈 수 있었고, 또 3라운드 MVP를 받으면서 최근 물이 오를 대로 오른 메가 선수인데, 이 아시아푸터 선수 중에서는 지는 탑이지 않을까라는 생각이 들고요. 또 한 주 동안 이제 2경기 63점을 올려줬고 공격 성공률 8% 이상을 보여주고 있습니다. 이 분위기라면 이제 4라운드 MVP 보는 것도 좀 문제가 없어 보이고요. 개인적으로는 이제 윙 공격수들을 보는 기준이 이 킥오픈 성공률보다는 오픈 공격 성공률, 그리고 후위 공격 성공률을 좀 많이 보는데, 메가 선수가 이제 2경기 동안 오픈 공격 성공률이 33%, 그리고 후위 공격 성공률이 59%로 굉장히 좋은 활약을 해줬고, 이 오픈 공격이라는 게 2개 중에 하나는 정말 때리기 어려운 공이 올라온단 말이에요. 근데 그럼에도 불구하고 지금 이번 시즌 오픈 공격 성공률 2위 40%를 기록을 하고 있습니다. 이 메가 선수의 활약이 좀 계속해서 지속이 된다면 이 정관장이 좀 새로운 역사를 쓸 것 같습니다. 이렇게 주간 MVP에 선정됐던 메가 선수인데요. 과연 메가 선수가 팀의 연승 행진을 또 어디까지 끌고 가면서 팀의 새로운 역사의 또 주인공이 될지 함께 지켜보시면 좋을 것 같습니다. Semuanya, demikian adalah ulasan yang disampaikan oleh Nuna Hanyomi dan membuat kita ya, para fan Respak, ada baik di fan Korea maupun di Indonesia, merasa senang ya dengan berita tersebut. Dari berbagai alasan ya, diantaranya adalah karena tren kemenangan positif dari Respak yang 11 kali menang berturut-turut di putaran ketiga, dan juga yaitu ketika meraih MVP putaran ketiga, Megawati benar-benar sedang dalam performa terbaiknya. Ini yang disampaikan oleh Nuna Hanyomi. Dan kemudian juga sahabat semuanya, dia mengatakan juga, saya rasa dia adalah salah satu yang terbaik di antara pemain Asia, ini yang beliau katakan ya, Nuna Hanyomi. Dan kemudian dalam 2 pertandingan selama seminggu dia mencetak 63 poin dan menunjukkan presentasi keberhasilan serangan lebih dari 48%. Jadi dengan suasana seperti ini tampaknya tidak ada masalah untuk meraih MVP putaran keempat. Wow, ini bagus banget ya. Kemudian juga ini secara pribadi saya lebih melihat pada serangan terbuka daripada persentase keberhasilan serangan. Kemudian selama 2 pertandingan nih, ini menarik banget ya, Megawati menunjukkan persentase keberhasilan serangan terbuka yaitu 33%, dan persentase keberhasilan serangan belakang sekitar 59%. Jadi memang yang mengesankan adalah seperti itu. Jadi serangan terbuka ini dari 2 serangan, 1 diantaranya benar-benar sulit untuk dilakukan. Nah kemudian, namun meskipun begitu, ini Nuna Hanyomi mengatakan musim ini dia mencatat persentase keberhasilan serangan terbuka itu lebih dari 40%. Ini merupakan hal yang baik dan positif. Ini berkat upaya dan usaha Mbak Megawati yang tidak kenal lelah ya dalam pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya maupun pertandingan akan datang, yang usaha maksimal dari Mbak Megawati. Nah, kemudian juga Mbak Megawati terpilih sebagai weekly MVP atau juga MVP untuk minggu ini. Jadi
Dari Nona Hanyomi mengatakan akan kita lihat sejauh mana Mbak Megawati bisa membawa timnya dalam streak kemenangan dan menjadi tokoh. Wow. Dan kemudian ini adalah menjadi tokoh baru dalam sejarah klub Respak. Wow, ini luar biasa ya sahabat semuanya. Dan teman-teman, setelah pertandingan hari ini, tadi kita ngelihat bersama-sama Paper ketemu dengan GS Caltech dan dimenangkan oleh GS Caltech. Dan kita bisa melihat bersama-sama ya, memang setiap tim itu ada pasca naik turunnya. Dan sebagai fan, sebagai penggemar, kita hanya mendoakan yang terbaik. Semoga Respak sehat-sehat semuanya, pemain-pemainnya, tren kemenangan Respak tetap berlanjut untuk menciptakan sejarah lebih dari 11 maupun terus-terusan atau yang berkelanjutan ke depannya. Ini sekarang di putaran keempat. Nah teman-teman semuanya, ulasan singkat dari Nona Hanyomi. Nanti kita update lagi, soalnya ada banyak banget nih berita-berita dari media Never Korea. Nanti kita bisa update lagi. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang melihat video ini, mohon doanya semoga Mbak Megawati senantiasa diberikan kesehatan selalu. Dan kita sangat bangga dengan adanya Mbak Megawati yang bermain di Liga Voli Korea atau teman-teman yang lain juga yang bermain di luar negeri lainnya. Kita hanya bisa mendoakan dan mendukung supaya mereka semuanya atlet terbaik bangsa Indonesia senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.